Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Din Sriadi di sini dan siang ini saya ada di Terminal Lewi Panjang Bandung dan ini adalah kesekian kalinya ya saya meliput terminal bis ini dan juga bis-bis yang saya naiki, dan kali ini saya akan ke arah Depok ya dengan menaiki bis MGI rute Bandung Depok. Dan ini kondisi terminal Lewi Panjang di siang hari ini. Kita bisa lihat di sana ada bis-bis ukuran medium ya yang berangkat ke tujuan Soreang, Majalaya, Ledeng, Dago, dan juga ada Damri tujuan ke Cibiru tuh sob. Dan inilah bis Bandung Depok yang nanti akan kita naiki teman-teman. Di sebelahnya ada Arimbi tujuan ke Kalideres dengan bodi Skylander R22 dan ada Bima Suci dengan bodi Jetliner tujuan ke Merak. Dan beginilah suasana siang hari ini, alhamdulillah cukup cerah meskipun beberapa waktu yang lalu ya, tadi pagi kemarin juga hujan. Dan inilah jajaran bis yang siap diberangkatkan ke Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga ke Banten. Masih ada banyak waktu, saya akan ajak teman-teman untuk ke musola ya, musola yang ada dekat sini. Ya, kebetulan kita mesti sholat zuhur terlebih dahulu nih. Dan musolanya itu ada di sebelah sana, sob. Oke, kita langsung meluncur ke sana dan saya akan kasih lihat ya musola di terminal Lewi Panjang ini. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan share-nya ya. Terima kasih sebelumnya atas dukungan semua teman-teman dari berbagai tempat. Kita sudah selesai sholat zuhur dan tadi saya juga sudah sekalian menjamak ya dengan asar. Ini bagian ruang tunggu di sebelah musolanya ya. Dan itu tadi musolanya. Mantap asli. Dan ini nyaman banget itu. Tempat wudhu bersih, tempat toiletnya juga bersih. Sebelah barat terminal ada agen bus Sugeng Rahayu dan juga agen bus Eka ya, dan juga ada agen bus Sinar Jaya. Jadi buat teman-teman yang ingin pergi ke arah timur ya, ke Pantura, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini sekarang di terminal Lewi Panjang ini mulai ada kantor perwakilan agennya ya. Jadi teman-teman yang lokasinya itu dekat dengan terminal Lewi Panjang nggak perlu jauh-jauh lagi ke terminal Cicahem. Jadi bisa dari sini nih sob. Dan keramahan kru bis MGI ya sudah saya rasakan pada saat saya tadi datang dari arah belakang bis tersebut ya. Ada seorang bapak menghampiri saya ya, beliau berkemeja MGI lalu menanyakan saya hendak kemana. Ketika saya jawab saya akan ke Depok, beliau dengan sangat ramah menawarkan bahwa ini bisnya dan akan diberangkatkan dalam beberapa menit ke depan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya menuju bus. Beginilah suasana interior dan ini sangat sederhana sekali, malah terkesan nuansa jadulnya ya. Tapi
asli, ini tetap nyaman sob. Kita siap-siap mau berangkat, dan ternyata beliau ini yang tadi menghampiri saya di bawah ya sob ya, untuk menawarkan naik bis MGI ini. Dan ternyata beliau di sini posisinya sebagai supir langsiran ya. Oke, seperti itu. Panjang umur dan sehat selalu Pak, amin ya rabbal alamin. Mana Tanjung Barat? Atasan. Maksudnya atasan. Iya kali ya, penumpang lah ya. Jadi bisa. 'Kini kita bersama beliau, sopir bis MGI yang akan mengantarkan kita ke Depok. Dan tepat di jam 1.55 siang atau jam 2 kurang 5 menit, bis mulai mendekati gerbang tol Pasir Koja untuk segera keluar dari kota Bandung. Dan ternyata tidak terasa hampir kurang lebih 1 jam ya semenjak bis keluar dari terminal Lewi Panjang menuju gerbang tol Pasir Koja ini. Dan seperti itulah gaya bis MGI dan juga Prima Jasa, mungkin juga bis yang lain akan berjalan merayap ya pelan-pelan sambil mencari penumpang yang menanti di tepian jalan. Lima menit keluar dari gerbang tol Pasir Koja. Kita masuk kilometer 125 untuk checkpoint dan menaikkan penumpang yang ada di sini nih teman-teman. Bawa aja deh. Cepetan. Pasar Bonya tunggu terus kemana? Oke itu. Ke daerah mana? Pinang Ranti. Oh, mau ke Pinang Ranti. Ya, ada dekat. Pinang Ranti mah tuh Tanjung Barat naik angkot. di Ceger. Tapi terserah sih mau di sana nanti bisa. Oh ya.
Kita mulai rating sama-sama ya teman-teman tentang bus MGI ini. Dan yang pertama adalah soal kenyamanan kursi. Terus terang kesan pertama nih, enak kursinya, nyaman, dan meski sederhana atau standar-standar aja, tapi kursi ini nggak ada drama deh. Untuk kursi dapat bintang 5 dan tentunya sesuai standar kelas bus ini ya, yaitu kelas bis patas AC eksekutif. Dan ini tadi di tiket judulnya AC eksekutif ya sob ya, tapi secara fisik interior bisnya ini kayak bis AC bisnis gitu. Karena apa? Karena toiletnya nggak ada. Padahal sebetulnya untuk bis jenis eksekutif ya itu harusnya di belakang tuh ada toilet ya, tapi ini kok nggak ada gitu. Tapi di tiketnya judulnya bis ini bis eksekutif. Gua nggak paham dah. Mungkin karena ini kali ya, karena bis ini kosong tetap berangkat sehingga membuat penumpang di dalamnya itu nyaman, keberangkatan sesuai jadwal. Ya itulah mungkin gelar eksekutif ya, disematkan untuk bis yang secara fisik ini bis AC bisnis gitu. Mungkin ada manajemen MGI yang nonton, boleh komen dah. Kenapa bus yang nggak ada toiletnya disebut bis eksekutif ya, dan tarifnya juga lumayan tuh, Rp100.000. Kira-kira seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, masalah kebersihan bagian luar dan bagian dalam bus. Ini oke banget dan nggak ada minusnya sama sekali nih teman-teman. Asli bersih dan bikin penumpang jadi nyaman. Kita kasih lagi bintang 5-nya. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang fungsi fasilitas. Ini juga oke semua. Fasilitas sesuai dengan kelasnya ya. Dan jangan kita membandingkan bis MGI ini dengan bis-bis kualitas yang premium. Tentu fasilitasnya juga sangat berbeda. Di sini kalau kita lihat fungsi-fungsi fasilitasnya itu berfungsi dengan baik ya, mulai dari bagasi penumpang, lalu kompartemen penyimpanan yang ada di dalam bus itu ya, kemudian reclining seat, AC, ada lampu baca, audio videonya juga nyala, bahkan ada alat pemadam api ya, APAR, dan juga pemecah kaca darurat yang tersebar di beberapa sisi di dinding dekat jendela bus ini sob. Oke, mantap tuh, ada APAR. Gue jarang ngeliat, terus terang aja ya, ada alat pemadam di dalam bus. Lanjut poin yang keempat tentang pelayanan kru. Ini juga udah bagus banget dan sama sekali nggak ada minusnya yang saya rasakan nih teman-teman. Secara umum perlakuan sopan santun dari kru bis MGI kepada penumpang nggak perlu diragukan lagi deh. Secara pengalaman sebelum naik aja saya udah disambut dengan sangat ramah oleh salah satu krunya. Oke, mantap tuh. Terus poin yang kelima soal keamanan berkendara. Poin ini juga layak nih saya rating dengan bintang 5. Karena apa? Supir sudah disiplin nih teman-teman dalam memacu bus di jalurnya dan juga sesuai juga dengan batas kecepatannya. Lanjut ke parameter ke-6, yaitu tentang mematuhi rambu-rambu. Nah ini nih, sepengamatan saya bus ini sayang banget, udah semuanya bagus tapi pas di daerah dekat Pasar Rebo ya, dia telah sekali aja tuh sob menurunkan penumpang di jalan tol. Jadi barusan bis menjelang mendekati Pasar Rebo ya teman-teman, harusnya bus keluar kan ya, keluar exit tol menuju Pasar Rebo, tapi dia malah nggak keluar, jalan terus. Dan ketika mendekati lorong ya, lorong yang sekarang pas lagi macet nih, dia sempat berhenti dan nyuruh penumpang yang ingin turun di Pasar Rebo untuk turun di situ.
Penumpangnya disuruh turun lalu lompat ke atas dan disuruh jalan lewat jalan setapak yang ada. Seperti itu sob. Dan ini sebetulnya satu nggak pantas ya, penumpang kasihan gitu, dia harus ada effort lagi untuk ke area Pasar Rebo gitu. Dari jalan tol di bawah lompat ke atas jalan lewat jalan yang lumayan bahaya ya, karena agak tebingan gitu tuh naik ke atas. Jadi seperti itu, nilai minusnya kita kasih minus 1 bintang ya, jadi bintang 4 nih, khusus untuk yang bagian mematuhi rambu-rambu. Lalu yang ketujuh tentang ketepatan waktu dan pengalaman saya, bus nampak berangkat dari terminal sesuai jadwalnya ya, mau penuh mau kosong, kalau jadwalnya berangkat dia akan berangkat. Nah mungkin inilah kesan bis ini dapat gelar eksekutif kali ya, kosong pun tetap berangkat sehingga penumpang ada pun jadi nyaman gitu. Dan yang terakhir soal nilai tarif nih teman-teman, kita bayar tiketnya 100.000, nampaknya agak gimana gitu ya. Pantasnya kan kalau menurut saya nih ya, kisarannya tuh tiket harganya 90 atau 95.000 aja deh. Sebab apa? Sebab saya melihat ya, bis Prima Jasa yang dari Bandung ke Lebak Bulus aja tuh tarifnya cuma 85.000. Padahal dia bisnya kelas eksekutif dan ada toiletnya. Dan jarak tempuhnya juga lebih jauh ke Lebak Bulus ke Ciputat dibandingkan bis yang ke Depok ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap kasih rate dengan bintang 5 karena yang pasti ya, manajemen punya perhatian sendiri, terutama masalah kepadatan penumpangnya, yang saya rasa itulah yang menjadi pertimbangan kenapa tarifnya harus Rp100.000. Dan inilah hasil rating keseluruhannya. Oke ya teman-teman, itu tadi penilaian yang bisa saya sampaikan atas bus yang saya naiki, dengan segala fasilitas, tarif, dan juga fenomenanya selama perjalanan. Harap teman-teman jangan pernah samakan ya penilaian saya ini kepada seluruh armada MGI lainnya, sebab bisa jadi loh ini hanya terjadi pada perjalanan saya hari ini dengan unit yang ini dan driver yang ini. Belum tentu kekurangan yang saya temui ada juga pada unit yang lain. Jadi sekali lagi mohon jangan samakan ya, atau menilai sama rata keseluruhan unit-unitnya atas penilaian rating bus MGI yang saya lakukan barusan. Setidaknya rating ini untuk membantu memberi gambaran ya tentang bus kelas semacam ini yang masih sangat-sangat oke dan juga cukup nyaman dan aman untuk dinaiki. Sekian video saya kali ini ya, dan ini kebetulan hujan. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada pas hujan lah. Biasa ngiuh tuh ya. Ya apa aduh. Ah.